Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sangat baik. Dan biarlah pada pagi ini Tuhan berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu, sehingga firman Tuhan yang hidup akan menguatkan kami, dan meneguhkan hati kami dalam menghadapi apapun yang kami harus hadapi. Berfirmanlah ya Tuhan, kudus dan layakkan setiap kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Sapaan Rohani hari ini mengambil tema dibelenggu, namun tidak terbelenggu. Dasar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28 ayat 17 sampai dengan ayat 31. Yang mengkisahkan peristiwa pada waktu itu, di mana Rasul Paulus dibelenggu, ditahan di Yerusalem, dan kemudian dia dibawa sebagai tahanan menuju ke Roma untuk diadili oleh Kaisar, karena dia adalah warga Kerajaan Roma. Dalam perjalanan itu tibalah akhirnya mereka di Roma. Dan di sana Paulus menjadi tahanan rumah. Saudara-saudara, mungkin bagi sebagian pemimpin Yahudi merasa Paulus sudah dibelenggu, ditahan, maka dia akan berhenti untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ternyata perkiraan mereka salah. Sekalipun Rasul Paulus dibelenggu, tetapi Injil Kristus yang diwartakan oleh Paulus melalui kata-kata dan melalui hidupnya tidak terbelenggu oleh siapapun dan apapun. Justru di tahanan rumah inilah mereka mendengar Injil dari Rasul Paulus. Baik pemimpin-pemimpin Yahudi yang di Roma, ataupun orang-orang yang non-Yahudi yang ada di Roma datang ke tempat tinggal Paulus untuk datang mendengarkan Injil Kristus yang tidak terbelenggu, yang membebaskan dan menyelamatkan mereka. Paulus memang dibelenggu karena dia sedang menghadapi pengadilan di Roma. Tetapi sesungguhnya semangat, tekad, kesungguhan, hati, dan semangat Paulus tidak terbelenggu oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Dia tetap bersemangat dan tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Dia mewartakan Injil Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31, yang demikian sabda Tuhan berkata, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 2 tahun di dalam keadaan dia dibelenggu, namun Injil Kristus tidak terbelenggu. Justru Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, pengajaran Tuhan Yesus Kristus diwartakan kepada banyak orang. Baik ketika dia menyampaikan penjelasan di depan para pemimpin orang Yahudi, maupun kepada siapa saja yang datang menjumpainya di rumah tahanan rumah itu. Saudara-saudara, inilah catatan Alkitab dari pasal yang terakhir Kisah Para Rasul. Catatan ini mau mengajak kita, Bapak Ibu, sekalipun situasi, kondisi, keadaan secara fisik saudara dalam tanda kutip dibelenggu oleh rintangan, oleh kondisi, oleh keadaan, oleh kesehatan, oleh penyakit, dan oleh apapun. Tetapi saudara tidak terbelenggu dalam mewartakan Injil Kristus. Injil Kristus tidak terbelenggu oleh kondisi keadaan yang saudara alami hari ini. Sekalipun saudara mungkin saat ini menghadapi rintangan,
dan saat ini dibatasi, tidak memungkinkan saudara leluasa pergi kemana-mana pun. Sekalipun saudara terbatas oleh banyak hal, tetapi semangat, kesungguhan, tekad, dan hati saudara tidak akan terbelenggu dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Saudara tidak terbelenggu menyampaikan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus baik melalui kata dan perbuatan saudara, melalui karya kasih keselamatan Tuhan. Di dalam hal yang sekecil-kecil pun, di mana saudara berada, itulah kesempatan dari Tuhan untuk hidup mewartakan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan dan kondisi apapun, bersemangatlah dan tetaplah untuk berjuang, karena sesungguhnya Injil Tuhan Yesus Kristus, kasih keselamatan dari Kristus tidak akan terbelenggu, dan saudara dan saya dipanggil untuk mewartakan kasih keselamatan Tuhan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah itu yang tidak terbelenggu kepada siapapun dalam lingkungan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sekalipun dalam hidup kami secara fisik dibelenggu oleh berbagai-bagai kondisi dan kesulitan, sekalipun pandemi COVID-19 ini seolah-olah membelenggu kami di dalam banyak hal, tetapi sesungguhnya kami tidak terbelenggu karena Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami tidak terbelenggu oleh apapun dan siapapun. Sekalipun semuanya sangat terbatas dan dibatasi, namun kami tidak akan pernah terbelenggu dalam semangat, dalam perjuangan, dalam hidup berkarya, mempunyai hidup yang bermakna untuk semua orang di sekeliling kami. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi Injil Kristus yang diwartakan melalui kata, sikap, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.